Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Indonesia kembali menghadirkan kebijakan strategis melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026. Kebijakan ini menjadi langkah nyata dalam mempercepat pembangunan ekonomi desa, khususnya melalui penguatan koperasi desa dan kelurahan. Melalui regulasi ini, pemerintah mendorong percepatan pembangunan fisik berupa gerai, pergudangan, serta kelengkapan koperasi desa dan kelurahan merah putih. Tujuannya jelas, yaitu memperkuat peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi rakyat yang mandiri dan berkelanjutan. Kebijakan ini hadir sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi berbasis desa. Dengan adanya dukungan pembiayaan yang terstruktur, diharapkan koperasi mampu berkembang secara profesional dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam regulasi ini, terdapat beberapa sumber dana utama yang digunakan. Di antaranya adalah dana alokasi umum, dana bagi hasil, serta dana desa. Ketiga sumber dana ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan koperasi di seluruh Indonesia. Pemerintah juga menetapkan skema pembiayaan yang jelas dan terukur. Setiap unit koperasi dapat memperoleh pembiayaan hingga maksimal 3 miliar rupiah. Pembiayaan ini diberikan dengan tingkat bunga atau margin sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu hingga 72 bulan. Tidak hanya itu, terdapat pula masa tenggang atau grace period selama 6 hingga 12 bulan. Hal ini memberikan ruang bagi koperasi untuk mulai beroperasi sebelum melakukan pembayaran angsuran secara penuh. Dalam mekanisme pembayarannya, angsuran pembiayaan dapat dilakukan melalui dua skema. Pertama, melalui pemotongan dana alokasi umum atau dana bagi hasil yang disalurkan ke pemerintah daerah. Kedua, melalui penyaluran dana desa yang digunakan untuk membayar angsuran secara langsung. Seluruh proses penyaluran dana ini dilaksanakan dengan prinsip yang kuat, yaitu transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, serta berbasis kinerja. Artinya, setiap tahapan harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang nyata. Proses penyaluran dana dimulai dari pengajuan permohonan oleh pihak bank. Permohonan tersebut diajukan setelah dokumen pekerjaan diverifikasi oleh pihak berwenang. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan rekomendasi sebelum dana akhirnya disalurkan. Penyaluran dana dilakukan melalui mekanisme yang terintegrasi dengan sistem keuangan negara. Dalam hal ini, dana dapat dipotong langsung dari transfer ke daerah atau disalurkan melalui rekening khusus sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh proses ini juga didukung oleh sistem informasi berbasis elektronik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan dalam pengawasan dan pelaporan. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pembangunan koperasi desa dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan tepat sasaran. Koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi pusat aktivitas masyarakat desa yang produktif. Dampak yang diharapkan sangat besar, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Pada akhirnya, koperasi desa dan kelurahan diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional dari tingkat paling bawah. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, desa akan semakin mandiri dan kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Demikian penjelasan mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026. Semoga kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.